ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم. Ambisi nuklir melalui proyek uranium Iran menjadi salah satu sumber ketegangan negara tersebut dengan Amerika Serikat, AS, dan sekutunya. AS dan Israel sejak lama memandang Iran yang memiliki senjata nuklir sebagai ancaman eksistensial. Mengutip Bloomberg pada Minggu 13, saat terakhir kali Inspektur International Atomic Energy Agency (IAEA) dapat mengakses cadangan uranium Iran, mereka menemukan bahwa Iran telah mengumpulkan 441 kg uranium yang ditingkatkan hingga 60%. Angka itu meningkat lebih dari 50% dibandingkan Februari 2025. Jika diproses lebih lanjut, jumlah itu cukup untuk membuat sekitar selusin bom nuklir, tulis laporan Bloomberg. Namun, status terkini persediaan tersebut belum jelas. Iran memang tetap memiliki pengetahuan teknis yang memungkinkan negara itu membangun kembali program nuklirnya dengan relatif cepat. Uranium alami terutama terdiri dari dua isotop yakni U-238 dan U-235. Isotop U-235 penting untuk reaksi fisi yang dibutuhkan baik untuk pembangkit listrik tenaga nuklir maupun senjata, tetapi kadarnya rendah dalam biji uranium mentah. Karena itu, uranium harus diperkaya untuk meningkatkan konsentrasi U-235 menggunakan ribuan sentrifugal yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi untuk memisahkan isotop, tulis laporan Bloomberg. Ambang sekitar 3,7% cukup untuk bahan bakar sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk ambang di atas 20% disebut uranium yang diperkaya tinggi karena memerlukan penanganan khusus dan relatif cepat untuk ditingkatkan ke tingkat senjata. Konsentrasi tipikal untuk senjata nuklir adalah 90%. Adapun uranium yang diperkaya tinggi ke ambang 60% bisa digunakan untuk bom sederhana meski daya dan keandalannya lebih rendah. Iran sebelumnya menyatakan bersedia membatasi pengayaan pada tingkat non-militer, tetapi tidak akan menghentikan sepenuhnya. Laporan Bloomberg menyebut peningkatan pengayaan hingga 90% secara teknis tidak terlalu sulit bagi Iran. Namun langkah berikutnya yakni mengubah uranium menjadi logam yang dapat digunakan dalam bom memerlukan fasilitas yang sebelumnya dihancurkan di Isfahan pada serangan Juni. Selain bahan fisil, Iran juga memerlukan mekanisme bom dan sistem pengiriman. Diperkirakan Iran sudah memiliki pengetahuan teknis untuk membuat perangkat sederhana tipe gun assembly seperti bom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada 1945. Untuk menyerang target jauh, Iran membutuhkan hulu ledak yang cukup kecil untuk dipasang di rudal balistik dan mampu bertahan saat masuk kembali ke atmosfer. Namun Iran belum melakukan uji coba yang menunjukkan kemampuan membuat hulu ledak nuklir. Sebelumnya, Iran diketahui melakukan studi perakitan perangkat semacam itu hingga 2003, tetapi menurut laporan intelijen AS, kemungkinan Iran belum melanjutkannya. Perkiraan waktu yang dibutuhkan Iran untuk menyelesaikan tahapan tersebut berkisar antara 4 bulan hingga 2 tahun. Saat ini belum jelas apakah pengayaan uranium masih bisa dilakukan di dua fasilitas utama Iran, yakni Fordow Fuel Enrichment Plant dan Natanz Nuclear Facility setelah diserang tahun lalu. Namun citra satelit menunjukkan adanya kerusakan besar di permukaan akibat bom penghancur bunker yang dijatuhkan AS pada Juni tahun lalu. Adapun fasilitas utama di Natanz memiliki struktur lebih dari 40 meter di bawah tanah dan dilindungi baja dan beton setebal sekitar 8 meter. Fasilitas Fordow bahkan lebih diperkuat karena dibangun di sisi monton dan diyakini berada 60-90 meter di bawah tanah. Presiden AS Donald Trump memang mengatakan program nuklir Iran telah dihancurkan oleh serangan AS tahun lalu, tapi banyak ahli berpendapat Iran masih mempertahankan kemampuan kunci. Analisis awal Pentagon memperkirakan program Iran mengalami kemunduran 1 hingga 2 tahun. Namun gambaran pasti baru akan jelas setelah Inspektur IAEA dapat memverifikasi langsung kerusakan di lokasi. Saat ini memang ada kemungkinan Iran memurnikan kembali uranium yang tersisa di fasilitas rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Pada pertengahan Juni, Organisasi Energi Atom Iran menyatakan
telah membangun fasilitas pengayaan ketiga di lokasi yang dirahasiakan dan aman. Sebelumnya, Natanz dan Fordow juga dibangun secara diam-diam dan baru diizinkan diperiksa IAEA setelah hampir selesai.